Anne Green. Anne Green dieksekusi mati dengan cara digantung ketika berumur 22 tahun di Oxford, Inggris. Pada masa itu, hukuman gantung dilaksanakan dengan cara menyuruh napi naik tangga dan kemudian mengalungkan sendiri tali ke lehernya. Setelah tergantung selama setengah jam, tubuh Anne diturunkan dan diberikan pada pihak universitas sebagai bahan kuliah anatomi. Namun, setelah sampai di kampus, peti dibuka dan dokter mendengar suara bernafas dari tenggorokannya. 12 jam setelah eksekusi, Anne sudah bisa bicara beberapa kata. Beberapa tahun kemudian, Anne akhirnya menikah dan memiliki 3 orang anak, serta dapat hidup 15 tahun lagi setelah peristiwa eksekusi yang membuatnya terkenal itu. Setelah kasus ini, terpidana mati digantung dengan cara dijatuhkan dari ketinggian tertentu untuk mematahkan lehernya sehingga dapat mati secara cepat. John Henry George Lee. John merupakan seorang pembantu di rumah Miss Emma. Suatu hari, Miss Emma ditemukan tewas dengan leher yang tersayat pisau dan rumahnya terbakar. John kemudian dinyatakan bersalah dan divonis hukuman gantung. Menurut jadwal, John akan digantung pada 23 Februari 1885 di Exeter Prison. Ketika sudah mencapai hari H, John dibawa keluar dari selnya untuk menuju tempat eksekusi. Namun, trapdoor atau pintu penyekat antar zona penjara macet. Bukan hanya sekali, 2 kali, tapi 3 kali. Di tengah kebingungan pihak penjara dan juga eksekutor, John dikembalikan ke selnya. Dan beberapa hari kemudian, hukumannya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. William Duell. Ketika berusia 16 tahun, William divonis mati dengan cara digantung akibat tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis di Village of Tyburn, London. Mirip seperti kasus Anne Green, jasad dari William rencananya akan dimanfaatkan di kuliah medical training sesuai dengan prosedur reguler pada masa itu. Setelah dinyatakan mati, jasadnya dibawa ke universitas. Kemudian pakaiannya dilucuti dan diletakkan di atas papan. Namun ada seorang petugas lab yang menyadari bahwa jasad William masih bernafas. Makin lama, William bernafas semakin cepat dan dalam 2 jam ia sudah bisa duduk. Malam itu juga, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan hukumannya menjadi hukuman kurungan seumur hidup. Joseph Samuel. Joseph divonis mati dengan cara digantung setelah dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan seorang wanita kaya. Pada tahun 1803, Joseph dibawa bersama napi lain ke Parramatta, di mana sudah ada ratusan orang yang datang untuk melihat eksekusi ini. Setelah berdoa, Joseph naik ke atas gerobak dan lehernya dikalungkan tali. Setelah siap, gerobak pun ditarik. Bukannya menggantung tubuh Joseph, tali tersebut malah putus. Dan meskipun Algojo terus mencoba, tali tersebut tetaplah putus. Akhirnya pemerintah pun mengganti hukuman Joseph menjadi penjara seumur hidup, karena mereka meyakini bahwa itu adalah pertanda Tuhan bahwa Joseph tidak boleh dihukum mati. Wenceslaw Moguel. Moguel divonis mati dengan cara ditembak oleh regu tembak kepolisian. Ia ditembak 9 kali, termasuk 1 peluru terakhir yang ditembakkan ke kepalanya oleh komandan regu dalam jarak dekat untuk memastikan kematiannya. Entah bagaimana, Moguel bisa bertahan hidup dan berencana untuk melarikan diri. Moguel kemudian pulang ke kampungnya untuk menikmati sisa hidupnya yang sangat berharga tersebut. Foto ini diambil pada tahun 1937 di acara Ripley's Believe It or Not, di mana Moguel memperlihatkan tanda bekas peluru yang menembus kepalanya dari jarak dekat. Itu tadi adalah orang-orang yang berhasil